Randy, seperti yang sudah kita diskusikan hari kemarin, bahwa hari ini kita akan melaksanakan praobservasi sebelum Bapak melakukan supervisi akademik di kelas ya Pak ya. Sebelumnya perkenalkan, saya adalah Erni Kartina, CGP Angkatan 7 dari SMP Islam Trijaya. Kemudian di sini ada, silakan Bapak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tendi Hendiana, rekan sejawat dari Ibu Erni. Ya, Bapak ini pengajar PAI ya? Kebetulan saya diberi amanah untuk memberikan memegang mata pelajaran pendidikan agama Islam dan Iya, baik. Bapak, seperti yang kemarin kita diskusikan bahwa pada proses supervisi akademik ini akan ada 3 fase ya Pak. Yang pertama itu adalah praobservasi yang akan kita laksanakan hari ini. Kemudian ada observasi dan yang terakhir nanti ada pasca observasi yang akan dilaksanakan pada pendampingan individu kelima bersama pengajar praktik. Ya, seperti itu. Bapak, ini kita ngobrol-ngobrol saja ya. Sebelum Bapak nanti akan melaksanakan visitasi di kelas untuk melaksanakan supervisi akademik, saya mau tanya nih, kapan jadwal Bapak untuk melaksanakan proses pembelajaran di kelasnya Pak? Insya Allah kalau tidak ada halangan mungkin besok di kelas 7A Pak. Oh iya, berarti besok ya hari Rabu kita akan melaksanakannya di kelas 7A ya Pak ya? Insya Allah. Ya, mudah-mudahan tidak ada halangan ya Pak ya? Siap. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, persiapan apa yang sudah Bapak persiapkan untuk proses supervisi yang akan kita laksanakan besok Pak? Yang pertama, ya seperti halnya kita akan mengajar, yang saya persiapkan adalah rancangan pembelajarannya. Rancangan pembelajaran ya Pak? Pembelajaran dalam bentuk RPP lengkap, di sana sudah dimuat bagaimana pendekatan dan juga model pembelajaran yang akan diterapkan, mempertimbangkan materi atau bab yang akan diajarkan juga, kemudian mempertimbangkan karakteristik siswa yang di kelas tersebut. Ya, insya Allah mungkin kita menggunakan diferensiasi, kemudian menggunakan media dan alat yang insya Allah sudah disiapkan. Tapi sebelumnya mohon dari Ibu juga untuk memberikan saran, masukan, bahkan koreksi apabila pada RPP yang saya rancang barangkali Ibu bisa menambahkan dan mungkin memberikan masukan. Oh iya. Ya kalau boleh saya lihat ya Pak ya, Bapak jadi sudah mempersiapkan rancangannya untuk besok. Ini saya sudah melihat ya, RPP-nya berdiferensiasi ya Pak. Terus juga sudah ada muatan, saya lihat juga di sini ada kompetensi sosial dan emosional. Insya Allah. Ya. Kemudian juga materi serta media dan metode sudah Bapak persiapkan. Insya Allah. Kalau boleh tahu besok itu materi apa Pak yang akan disampaikan di kelas 7? Materinya tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Ini berkaitan dengan yang lagi booming akhir-akhir ini. Semenjak pandemi, kemudian ada tren pandemi turun. Sepertinya dari kita itu pastilah banyak menonton di media sosial ataupun di televisi tentang para pejabat di negara kita ini yang katakanlah KKN lah gitu ya Bu ya. Itu berkaitan dengan amanahnya, berkaitan dengan kejujurannya, kemudian yang paling penting itu tentang istiqomahnya, konsistensinya. Mungkin bagi saya, menurut saya begitu, bab ini pas banget gitu, di momen-momen saat ini seperti hanya kemarin ada pejabat pajak, kemudian ada bahkan kementerian, apalagi itu kaitannya dengan sosial dan lain sebagainya. Cocok lah ini untuk diberikan anak di waktu ini. Jadi materinya up to date ya, sangat Insya Allah. kontekstual sekali Kontekstual, dengan faktual juga. Iya betul sekali.
ini tadi dari materi yang sudah Bapak jelaskan, kompetensi apa atau tujuan pembelajaran apa yang nanti hendak dicapai di kelas tersebut, Pak? Tujuannya kita urutkan mulai dari yang C1 ya Bu ya, mulai dari pemahaman konsep tentang jujur, pemahaman konsep tentang amanah, kemudian tentang istiqomah. Pada tujuan akhirnya siswa peserta didik diharapkan mampu untuk menganalisis, bahkan dapat menunjukkan secara berperilaku baik sesuai dengan jujur itu seperti apa, perilaku jujur seperti apa, perilaku amanah seperti apa, kemudian istiqomah itu bagaimana, kemudian mampu untuk mengidentifikasi atau menghindari penyebab-penyebab tidak jujur, penyebab-penyebab tidak amanah, penyebab-penyebab tidak istiqomah sampai ke sana. Insya Allah ya mudah-mudahan tujuan pembelajaran kita ini bisa tercapai. Amin. Insya Allah, Ya. amin. Jadi tujuan pembelajarannya itu supaya murid itu mampu untuk mengidentifikasi serta menganalisis sikap tadi seperti yang sudah Bapak jelaskan ya, jujur, amanah dan juga hal-hal apa yang harus dihindari seperti itu ya Pak. Baik sekali Pak. Nah untuk area pengembangannya nih Pak, area pengembangan mana yang hendak Bapak capai untuk supervisi yang akan kita laksanakan besok? Di dua ya, di pendalaman materi juga di proses pembelajarannya. Kebetulan kita ini akan mengadopsi pendekatannya saintifik, kemudian model pembelajarannya PBL. Jadi di anak nanti kita dorong, kita push supaya bisa memperdalam lagi materi tentang jujur amanah istiqomah ini. Kemudian si anak juga diberikan keleluasaan untuk mengembangkan dirinya. Jadi istilahnya si anak memiliki pengalaman belajar sendiri lah. Jadi mandiri, kemudian seperti yang KS itu apa saya lupa lagi. Oh tadi ada keterampilan berrelasi. Nah, ada bersama dengan rekan teman-temannya gitu ya, berkelompok atau sesuai dengan kemampuannya masing-masing lah gitu, saling membantu di situ. Karena ini kan kita harapkan kan pembelajaran ini student centered gitu ya, berpusat di siswa. Ya, kemudian saya memposisikan ya sebagai fasilitator, atau juga mungkin saya bisa memberikan acuan arahan misalnya ya untuk seperti ini harus begini ya, tapi disesuaikan dulu dengan perkembangan anak yang mau kemana begitu di kelompok itu, barangkali seperti itu Bu. Jadi dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan murid yang hendak dicapai seperti yang tadi dijelaskan dan dilihat bahwa proses pembelajarannya ini menggunakan proses terdiferensiasi ya Pak. Ya, diferensiasi proses juga diferensiasi kontennya juga diharapkan ya dengan perbedaan itu kan si anak itu bisa lebih mengaktualisasikan dirinya begitu ya Bu ya. Jadi Bapak mungkin terlebih dahulu sudah memetakan dulu ya murid-muridnya. Insya Allah ya berdasarkan asesmen di awal ya, sudah ada 3 kelompok Ibu ya, yang auditorium, yang visual, kemudian yang kinestetik. Insya Allah besok bisa dilihat lah bagaimana gitu ya Bu ya. Ya mudah-mudahan proses besok berjalan lancar. Ya amin, luar biasa sekali ya Pak. Jadi proses perencanaan yang sudah Bapak laksanakan dan saya lihat juga di RPP-nya sudah sangat matang sekali. Nah, mungkin ini terakhir ya Pak ya, nih tadi kan sudah jelas ya dari mulai tujuan pembelajaran, juga proses pembelajaran yang menggunakan berdiferensiasi juga sudah dijelaskan. Strategi apa nih yang sudah Bapak persiapkan untuk proses pembelajaran yang akan dilaksanakan hari esok? Strateginya tadi sudah disampaikan, barangkali kalau memang itu yang dimaksud ya, kita menggunakan pendekatan saintifik, kemudian model pendekatannya PBL. Jadi nanti siswa kita berikan tayangan berupa video ataupun gambar-gambar yang faktual ya, dari media sosial, dari media mainstream juga, dari televisi,
berita-berita tentang atau yang berkaitan dengan jujur, amanah, istiqomah yang kebetulan di akhir-akhir ini di Indonesia lagi viral. Seperti kasus-kasus yang itulah. Ya seperti itu ya Pak. Jadi sudah komplit sekali, jelas sekali bahwa strategi atau metode yang akan Bapak gunakan besok itu adalah dengan pendekatan saintifik, terus juga dengan menggunakan PBL ya, problem based learning ya. Baik Pak, kalau begitu mungkin saya juga mohon izin untuk hari esok akan mengobservasi Bapak selama proses pembelajaran di kelas. Di sini maksud saya itu bukan ingin mencari kesalahan ya Pak, tapi kita sama-sama belajar bagaimana supaya kita bisa mengoptimalkan potensi yang ada di dalam diri kita untuk lebih mengoptimalkan proses pembelajaran besok ya Pak ya. Semoga untuk hari esok Bapak melakukan pembelajarannya dengan lancar. Amin. Murid-muridnya pun bisa antusias dengan proses pembelajaran yang akan Bapak berikan. Amin. Sekali lagi. Tapi sebelumnya Bu, mohon diperiksa lagi rancangannya karena rancangan itu kan lebih penting gitu daripada actionnya. Tolong di RPP saya barangkali Bu ya, kalau misalnya ada mau yang ditambah atau yang dikurangi, silakan aja Ibu. Tandain gitu. Ya, siap ya. Kalau saya lihat nih ini secara keseluruhan tadi seperti yang sudah Bapak jelaskan, jadi sudah mengandung unsur KSE-nya sudah ada, terus untuk proses pembelajaran berdiferensiasi pun itu sudah mencakup ya Pak. Jadi nanti mungkin besok saya akan melakukan observasi dengan langkah-langkah dari RPP yang sudah Bapak jelaskan dengan proses yang akan Bapak laksanakan. Nanti untuk hasil dari observasinya akan kita bahas lagi, akan saya sampaikan nanti di pasca observasi pada saat pendampingan individu bersama pengajar praktik Pak. Ya, siap. Seperti itu. Baik Bapak, terima kasih untuk Ya, waktunya. sama-sama. Semoga lancar ya Pak ya, Amin. dan sehat. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man. Apa kabar hari ini? Hadir semuanya? Tidak. Tidak. Ada yang sakit? Ada berapa orang yang sakit? 2 orang. 4 orang. Oke, sebelum kita belajar, mari kita doakan dulu teman-teman kita yang sakit, semoga cepat sembuh dan kembali bersama-sama dengan kita belajar kembali. Ala hadinya walikuli niatin sholihah biwarakatil umil Quran. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita sembuh dan bisa kembali belajar bersama-sama kita. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Doa dimulai. Selanjutnya kita bacakan surah Al-Insyirah. Mari kita sama-sama. Kembali ke tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah. Apakah Al-Insyirah kebetulan surat ini nanti ada kaitannya dengan bab yang kita pelajari. Mari selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak
semuanya berdiri, dipimpin oleh salah satu, silakan sebagai silakan berdiri. Mohon dengan hikmat. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan kembali duduk. Ada yang masih ingat? Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa? Jujur, jujur, amanah dan Istiqomah. hidup dengan jujur, amanah dan istiqomah akan hidup tenang dan kejujuran. Jika ada orang yang mengatakan bahwa Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja, itu tidak benar sepenuhnya. Juga tidak salah sepenuhnya. Kaitannya dengan jujur, amanah dan istiqomah. Tentunya kalian pasti pernah mendengar berita, baik itu di media mainstream, televisi, koran-koran cetak atau lain sebagainya, di medsos juga, tentang keadaan atau berita yang terkait dengan KKN, nepotisme, korupsi, kemudian apa lagi? Gratifikasi. Berita-berita yang muncul seputar para pejabat negara, para pejabat tinggi negara yang bermasalah dengan hukum. Pajakan, ya, lembaga pajak. Siapa? Saya tahu. Alun Sampono. Kemudian sebelumnya ada menteri. Siapa? Saya pernah dengar. Menteri Sosial, Julia Batubara, terkait dengan bantuan sosial COVID-19. Diingat anak-anak, memang trennya sekarang menurun. Kemudian wilayah kita termasuk zona hijau, tapi pandemi masih ada. Jika kita akan bepergian keluar, tempatnya ramai, tetap pastikan protokol kesehatan. Ini yang pertama, semuanya dimulai dari memahami. Cek satu. Kalau tidak paham, kita tidak akan mungkin naik ke tingkat selanjutnya.
tidak mungkin bisa mengidentifikasi, tidak mungkin bisa menganalisis. Pahami dulu konsep jujur, konsep amanah, konsep istiqomah. Jujur itu naon? Apa itu jujur? Jujur itu apa? Tidak keras, tidak kaitannya materi ini dengan materi sebelumnya. Kita pernah mempelajari Asmaul Husna. Allah itu Maha Mendengar, Allah itu yang As-Sami, yang Al-Basir, Al-Khabir, apa lagi? 5 kemarin, lupa lagi. Jadi kita tidak akan lepas dari perhatian apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita sembunyikan. Kemudian sifat-sifat Rasul yang 4 itu. Rasul itu sidik, kemudian amanah, kemudian kemudian sudah sidik, benar. Kita bisa artikan benar di sana juga jujur, amanah, tapi menyampaikan tidak menyembunyikan berarti jujur juga. Kita mengidentifikasi contoh-contoh perilaku jujur, amanah, dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Sekolah. Hikmah dari bersikap atau bersifat jujur, amanah, dan istiqomah. Terakhir adalah manfaat dari bersikap jujur, amanah, dan beristiqomah. Siap belajar? Dari yang barusan saya sampaikan, kira-kira sudah ada gambaran? Insya Allah. Jadi kita sudah siap untuk menginjak kepada inti dari kegiatan pembelajaran. Sebelumnya akan saya tayangkan beberapa video terkait dengan peristiwa-peristiwa yang aktual di akhir-akhir. Berikutnya silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Oke, ini sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sebelumnya silakan melihat ke depan. Saya akan tayangkan sebuah video berita. Sosial Juliari Batubara bersaksi sidang korupsi bantuan sosial untuk warga terdampak COVID-19. Juliari saat ini masih tersangka dan diperiksa menjadi Komisi Pemberantasan Korupsi. Juliari Peter Batubara, Menteri Sosial saat korupsi bantuan sosial untuk warga terdampak COVID-19 menjadi dihadirkan jaksa untuk dua terdakwa. Terdakwa yang sidang adalah Direktur Utama 3 Pilar Ari Tidak Oke. Juliari yang menjadi Menteri Sosial diduga menerima suap dari siap barang bantuan pemerintah untuk warga terdampak COVID-19. Juliari Batubara, Menteri Sosial saat kejadian korupsi bantuan sosial COVID-19 5 miliar rupiah yang diduga sebagai suap untuk Juliari. Selengkapnya dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, ada rekan kami Adristia Sekia. Adristia, apakah hingga siang hari ini Juliari telah memberikan kesaksian untuk dua terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi? Oke, hingga saat ini masih ada dua saksi lainnya. Ini Juliari ini menjadi salah satu dari 3 saksi yang akan bersaksi. Cukup. Dan beri tanggapan dari video ini. Pertama, menggunakan rumus 5W 1. Siapa, apa, di mana, bagaimana, begitu.
apa? Kenapa? Apalagi yang hanya oh, bagaimana? Kemudian beri tanggapan. Jadi nanti di lembar kerjanya yang sudah saya bagikan, kejadiannya apa, yang terkait siapa, tentang apa, kejadiannya di mana, baru dibawa tanggapan Anda. Saya pahami. Buat dalam satu lembar untuk satu kelompok, nanti tanggapannya diskusi. Tanggapannya bisa sedih, bisa marah, bisa apa? Silakan. Silakan bekerja sama menanggapi video barusan. Kasusnya apa? Yang terlibat siapa? Kejadiannya di mana? Kapan? Kalau bisa bagaimana alurnya? Boleh. Bukan senang karena korupsinya. Beda lagi. Siap? Oke, silakan. Buat. Siap, buat. Peristiwa di atasnya, wah kejadiannya apa, siapa, di mana, kapan waktunya. Akan cari. Kalau ada itu bu. Apa namanya? Sudah selesai? Masih belum? Oke, belum, silakan diselesaikan. Ini sudah selesai? Oke, silakan diselesaikan dulu. Oke, sekarang bagaimana? Selesai? Kalau sudah selesai, mari kita lanjutkan. Lihat ke depan. Kejujuran merupakan bagian dari akhlak yang diajarkan dalam Islam. Katakan bahwa yang benar adalah yang benar, yang salah itu salah. Jangan dicampur adukan antara yang hak dan yang batil. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 55. Yang pertama, kita mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, kita mendapatkan teman. Dan yang ketiga, Baiklah, sudah selesai semuanya? Kita mulai dari kelompok mana? Itu Pak mengajukan diri. Silakan. Silakan depan perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan bisa dibacakan melihat ke temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menerangkan contohnya perilaku amanah, yaitu nomor satunya menjaga informasi yang dirahasiakan, menyampaikan titipan pesan sesuai dengan isi aslinya.
menjaga benda yang dititipkan dengan baik, menjalankan tugas dan tanggung jawab jabatan sesuai dengan yang diberikan hikmah dari amanah. Hikmah dari amanah dipercaya orang lain mendapatkan simpati dan dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Manfaat dari amanah, hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah SWT. Cara menghindari sifat tidak amanah, membiasakan berkata jujur. Jujur adalah sifat terpuji di mana seseorang mengatakan sesuai dengan kenyataan apa yang diketahui. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada kelompok dua yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Berikutnya, silakan. Perilaku istiqomah, hikmah dari istiqomah, manfaat dari istiqomah, cara menghindari sikap tidak istiqomah. 1. Selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan dalam bentuk apapun. 2. Di antaranya akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rasa takut dan sedih. 3. Di antaranya akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rasa takut dan sedih. 4. Selalu menaati aturan baik di rumah, di sekolah maupun lingkungan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya dalam tugas seorang kelompok terakhir. Apa? Bapak. Tentang kejujuran, amanah, dan istiqomah. Selanjutnya, mari kita simpulkan dari 3 presentasi tadi, kita tarik benang merahnya. Sebelum kita merefleksi pembelajaran ini, pertama saya akan mengungkapkan kembali bahwa Indonesia saat ini, jika ada orang yang berpendapat sedang tidak baik-baik saja, ternyata tidak salah sepenuhnya dan tidak benar juga sepenuhnya. Dari 100 orang barangkali ada 1 atau 2 sesuatu yang selalu muncul dan nampak ke permukaan adalah sesuatu yang memang aneh. Karena pada dasarnya ketiga sifat kejujuran, amanah, dan istiqomah itu lebih cenderung berkaitan langsung dengan pemimpin. Indikatifnya jaksa, hakim, dan lain sebagainya, panitera, pengadilan tinggi, pengadilan negara, pengadilan MA, MK, itu cuma 1 atau 2 orang, yang lainnya masih baik-baik. Di legislatif, DPRD provinsi masih baik-baik saja. Meskipun sebagian di pangkat lain, di bagian-bagian tertentu ada yang perlu diperbaiki. Dan kita
ini anak-anakku sekalian, 15 atau 20 tahun lagi kalian yang akan memimpin bangsa ini. Kalian yang akan mengambil peran lebih. Tugas kami mengantarkan kalian menyongsong masa depan bangsa. Tepuk tangan untuk kita. Pentingnya orang yang senantiasa jujur, orang yang senantiasa amanah, orang yang senantiasa istiqomah dalam kejujuran dan keamanan. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Artinya tenang, damai, tentram, sejahtera. Jika semuanya sudah jujur, sudah amanah, sudah istiqomah, maka baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur tulah Indonesia. 15 tahun atau 20 tahun lagi kalian tidak bisa dipungkiri ada yang jadi kepala desa, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, atau bahkan jadi presiden. Siapa tahu? Mari kita tegaskan, senantiasa kita jujur, senantiasa kita amanah, senantiasa kita Istiqomah. Nah, baik. Mungkin silakan kalau ada yang mau berpendapat dari kelompok masing-masing terkait dengan kejujuran, terkait dengan amanah, terkait dengan istiqomah. Silakan. Tidak usah malu-malu. Baiklah, terima kasih untuk pertemuan kita kali ini. Semoga di pertemuan berikutnya teman-teman kita yang sakit tadi bisa ikut bergabung dengan kita kembali. Masih di materi tentang kejujuran, amanah, dan Istiqomah. Intinya adalah hidup akan tenang apabila jujur, apabila amanah, apabila Istiqomah. Oke, apa? Hidup akan tenang apabila Jujur, amanah, istiqomah. Dan sekian, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan yang sudah kita dapatkan dapat bermanfaat untuk saat ini dan nanti di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Tendi. Selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Seperti yang sudah kita rencanakan bahwa hari ini kita akan melaksanakan sesi pasca observasi ya Pak ya. Setelah beberapa hari kemarin Bapak telah melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Nah, ini Pak ada beberapa percakapan nih Pak yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Bagaimana perasaan Bapak setelah kemarin melaksanakan proses pembelajaran di kelas? Yang pertama saya merasa berat. Udah. Ya, selanjutnya alhamdulillah saya juga merasakan cukup puas dengan apa yang sudah kita rencanakan kemarin sama-sama. Terima kasih sudah membantu dalam perencanaan pembelajaran tersebut, dan alhamdulillah hasilnya ibu tahu sendiri cukup memuaskan ya. Alhamdulillah Pak ya. Jadi setelah kemarin melakukan proses pembelajaran di kelas itu Bapak sudah merasa plong, sudah merasa lega ya Pak ya. Nah, yang saya mau tanyakan, kenapa nih Bapak bisa merasakan rasa itu, bisa merasakan plong, bisa merasakan lega gitu setelah kemarin dilaksanakan proses pembelajaran? Ya, yang pertama ini tekanannya beda Bu. Iya. Ya, ini serasa disupervisi oleh atasan. Tapi
Jadi sebetulnya saya mendapatkan pengetahuan baru tentang bagaimana merencanakan pembelajaran yang lebih baik lagi, mulai dari menerapkan KSE yang menerapkan diferensiasi di proses maupun di konten dan di hasil nantinya. Alhamdulillah kan Ibu dengan sangat sabar sekali ya, memberikan masukan, memberikan arahan, kita sama-sama. Terus terang ini pertama kali saya melakukan pembelajaran seperti waktu itu. Ya, jadi ada diobservasi gitu ya, dan dilakukan sebelumnya itu praobservasi gitu ya Pak. Nah, kemarin dari mulai proses praobservasi yang sudah kita lakukan gitu kan, Bapak merencanakan bagaimana proses pembelajaran yang akan dilaksanakan sampai pada proses observasi di kelas. Apakah menurut Bapak nih, apakah sudah sesuai nih proses observasi yang dilakukan kemarin, proses pembelajaran Bapak dengan apa yang direncanakan sebelumnya waktu praobservasi, apakah sudah sesuai atau belum Pak? Alhamdulillah sepertinya sudah sesuai, tetapi karena tidak ada sesuatu yang sangat sempurna, tentunya saya juga merasakan masih banyak kekurangan, terutama dari saya sebagai fasilitator dalam pembelajaran itu, sebagai teman, sebagai sosok yang memberikan siswa untuk mempunyai pengalaman belajar sendiri. Dan karena kan yang tahu poin-poinnya atau secara garis besar barangkali sudah terpenuhi, tapi kan apa yang kita rencanakan, apa yang kita bayangkan itu tidak 100% harus persis dengan apa realisasi yang terjadi. Kita harapnya begini, kita merencanakan seperti ini, kadang-kadang ada faktor lain yang menyebabkan bahwa kita harus berganti atau sejenak menghentikan langkah atau langsung lanjut berturut-turut terus. Karena di kondisi siswa pada waktu itu, kondisi kita pada waktu itu juga faktor lain lah. Ada faktor X yang mempengaruhi pembelajaran pada waktu itu. Jadi ada beberapa faktor gitu yang menurut Bapak mungkin menjadi salah satu kendala, ada hambatan gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih, hambatan apa yang Bapak alami ketika Bapak kemarin proses pembelajaran di kelas? Ya, seperti yang sebelumnya kita rencanakan juga ya Bu Sifra itu. Jadi ekspektasi saya itu mungkin agak terlalu tinggi dari apa kondisional emosional peserta didik. Ini kan kelas 7 ya. Kemarin itu kita materinya tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Kemudian di media pembelajaran saya itu mencatat atau menampilkan video-video dari hasil berita ini yang pada waktu itu tentang KKN para pejabat tinggi negara. Ya, saya ekspresinya saya ingin anak-anak itu tahu gitu bahwa mungkin ya anak-anak itu berpikiran bahwa Indonesia sedang tidak baik saja. Saya tekankan bahwa tidak begitu, masih banyak orang yang baik. Indonesia sedang baik-baik saja juga tidak benar seperti itu, karena ternyata mulai dari legislatif, yudikatif, eksekutifnya juga sudah kena itu. Nah, saya pikir itu akan nyambung dengan anak, ternyata saya yang terlalu tinggi. Itu kelemahan saya. Jadi saya pikir anak akan lebih nyambung dan lebih apa istilahnya, lebih krik gitu. Ternyata enggak. Oh, jadi menurut Bapak gitu ya, kemarin kendala yang dirasakan adalah ketika Bapak menontonkan sebuah video pembelajaran terhadap anak, jadi Bapak merasa bahwa video yang diberikan itu terlalu susah gitu ya untuk dipahami oleh anak gitu. Nah, setelah Bapak mengetahui kendala seperti itu, nanti nih rencananya gitu, strategi apa nanti di pembelajaran kedepannya supaya misalnya kendala-kendala itu tidak terjadi lagi? Ya,
dari situ Bu ya, ternyata kita harus menunjukkan A, B, C. Kita harus menunjukkan rencana itu yang kita kerjakan. Tapi harus ada. Kalau misalnya stop di sana, kita langkah kemana? Kemungkinan kita buat rencana A, B, C, kemudian strategi yang lebih dikenal atau lebih enak tentang buat nyaman anak belajar seperti apa yang mereka inginkan. Barangkali kita menggunakan blended learning juga, atau ya kita harus punya rencana B, C lah. Oh iya. Jadi bisa dengan caranya itu memberikan strategi pembelajaran yang menarik bagi anak gitu, yang sesuai dengan usianya. Mungkin kemarin kan Bapak ini kan peserta didiknya atau muridnya itu ada di kelas 7 ya, yang mana pemahamannya belum terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan ekspektasi Bapak. Ya seperti itu ya. Jadi sekarang tahu gitu, oh jadi kelemahannya seperti apa gitu. Nah, baik Pak, nih kalau saya boleh tanya gitu ya ke Bapak, kalau misalnya dari poin 1 sampai 5 nih Pak, nih proses pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan kemarin itu kira-kira ada di grade mana nih Pak? Ini proses hasil. Proses pembelajaran yang Bapak laksanakan kemarin gitu, hasil pembelajarannya kemarin nih yang Bapak laksanakan. Proses, berarti proses dari saya juga dari anak-anak. Iya. 1 sampai 5. Iya. Di 4 lah kurang lebih. Di 4 gitu ya. Ya baik nih Pak, setelah tadi mendengarkan pemaparan apa yang Bapak rasakan setelah kemarin melaksanakan supervisi akademik, kalau boleh nih Pak saya menyampaikan hasil pengamatannya, bagaimana? Boleh sih. Oh gitu ya. Jadi mohon izin ya Pak, saya menyampaikan hasil observasi yang dilakukan kemarin. Proses pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan kemarin di tahap dari mulai pendahuluan sampai dengan tahap penutup itu sudah baik dilaksanakan ya Pak. Kemarin sudah terlihat Bapak sudah memberikan salam, menyapa, terus mengabsen juga sudah terlihat, sudah ada proses di sana terlihat. Terus juga Bapak memberikan persepsi proses pembelajarannya sudah terlihat ada. Kemudian di kegiatan inti juga sudah terlihat ya Bapak membagi kelompok sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Jadi Bapak sudah ada kelompok yang auditori, kemudian ada yang visual dan juga ada kinestetik gitu kan. Terus luar biasa juga Bapak sudah menginstruksikan tugas di masing-masing kelompok itu dengan menggunakan pertanyaan 5W1H yang itu bisa membuat murid-murid itu bisa berpikir kritis ya Pak ya. Kemudian di kegiatan penutup pun sudah dilakukan kesimpulan disampaikan oleh Bapak dengan memberikan motivasi kepada murid-murid dengan sangat baik itu secara gambaran keseluruhannya. Hanya mungkin di sini ada sedikit Bapak seperti yang disebutkan tadi bahwa tadi seperti yang Bapak sampaikan katanya bahwa memang tetap saja ya ada itu hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang dirasakan. Yang saya lihat itu kemarin karena entah itu muridnya yang tidak kurang memberikan respon dan juga mungkin waktu ya Pak kemarin, jadi refleksi itu terlewat ya Pak, jadi tidak dilaksanakan gitu, hanya menyimpulkan saja. Jadi pas kemarin itu tidak ada refleksi yang disampaikan dari murid-murid gitu ya, tapi oleh guru. Kemudian pas proses ini juga di awal memimpin doa gitu ya Pak, karena di sini kan mengintegrasikan kesadaran diri KSE, jadi kemarin itu tidak menyampaikan doanya itu tidak dipimpin oleh anak-anak gitu ya, tapi oleh guru. Mungkin itu Bapak sedikit catatan dari saya, secara keseluruhan itu sudah sesuai dengan yang ada di RPP. Area pengembangannya pun sudah sesuai dari apa yang Bapak sampaikan di observasi gitu ya Pak. Bagaimana setelah saya menyampaikan hasil pengamatan, apakah sudah sesuai atau belum dengan apa yang Bapak rasakan? Alhamdulillah ada yang sesuai. Rencana apa nih, tindak lanjut apa yang akan Bapak laksanakan di kemudian hari?
ya. Jadi memaksimalkan potensi yang Bapak miliki gitu ya, sampai tidak ada lagi yang mesti diperbaiki seperti itu ya Pak. Ya, baik Bapak, terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Semoga ya kita semuanya bisa sehat. Kedepannya proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik, lancar dan sesuai dengan apa yang direncanakan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.